Kemana hendak mencari lada? Ke ujung kebun sebelah timur. Kemana hendak mencari bahagia? Ke dalam hati mari bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Teman-teman, di video kali ini aku awali dulu kegiatan aku dengan beresin cucian piring yang udah aku cuci tadi pagi ya, atau di video sebelumnya. Nah, ini aku beresin dulu lah pokoknya cucian piring aku ya teman-teman, karena memang kalau misalnya cucian piring udah nggak ada yang berserakan di mana-mana gitu ya. Maksudnya nggak berserakan sih, tapi kayak numpuk lah gitu ya. Itu kayak bikin dapur kita itu lebih lega gitu teman-teman. Aduh, beneran deh rasanya itu kayak nggak sabar gitu loh teman-teman, pengen pindah ke dapur baru, pengen menata segala macam gitu ya. Tapi semuanya itu pasti nggak akan secepat yang bisa aku bayangkan ya teman-teman, karena memang masih ada beberapa proses renovasi yang masih harus dilakukan gitu ya, kayak nyambung rumah teman-teman, nyambung rumah yang depan ini ke rumah belakang gitu ya. Terus aku juga mau bikin teras gitu ya, belum lagi nyambungin pipa segala macam gitu ya, masih belum siap lah gitu ya teman-teman. Dan juga dana itu kayak udah bener-bener mentok banget loh gitu teman-teman. Belum lagi aku harus beli karpet, beli lampu, kabel segala macem gitu ya. Itu budgetnya juga nggak murah gitu ya teman-teman. Karpet itu udah aku ada yang survei gitu, harganya itu memang mahal-mahal gitu ya. Ada sih yang murah teman-teman, tapi itu motifnya nggak ada yang aku suka. Aku lebih baik belinya agak mahal sekarang ini, tapi kualitasnya itu agak lebih bagus gitu ya, agak lebih tebal gitu ya. Terus juga motifnya itu sesuai dengan yang aku harapkan gitu ya. Jadi setidaknya walaupun harganya lebih mahal, akunya puas gitu loh teman-teman. Makanya aduh, kalian tuh jangan jangan kayak buru-buru gitu ya, minta aku segera pindah gitu teman-teman, karena memang budgetku itu sekarang tuh lagi bener-bener habis banget gitu ya. Cuman kayak pas-pasan gitulah teman-teman ya. Jadi mungkin belum tahu apakah aku bakalan bisa pindah di bulan 8 ini atau masih belum gitu ya. Kalau misalnya aku belum bisa beli keperluan kayak karpet sama lampu-lampu itu di bulan ini, mungkin aku bakal nunggu dulu gajian YouTube ya teman-teman. Dan gajian YouTube itu kan baru cair tanggal 22 gitu ya. Kalau itu pun kalau misalnya tanggal 22 itu nggak jatuh pada hari tanggal merah ataupun hari weekend gitu. Nah, kalau biasanya weekend itu biasanya ditunda teman-teman ke hari Seninnya gitu ya. Jadi ya palingan ya aku nunggu gaji YouTube dulu keluar gitu, baru aku tuh bisa membereskan semua yang aku butuhin gitu. Alhamdulillah sih teman-teman, sekarang ini tuh aku kan udah gajian tiap bulan gitu ya. Ya walaupun nggak banyak, tapi beneran itu ngebantu aku banget. Bener-bener bisa mengurangi sedikit beban lah gitu ya. Karena kan kalau dari pendapatannya Pak Su, aku kan harus bayar cicilan juga di bank gitu kan. Belum lagi terkadang itu aku juga ambil itu tuh buat nabung sedikit-sedikit, buat tambah-tambahan, beli perintilan-perintilan yang kecil buat renovasi ini gitu teman-teman. Jadi buat kalian tuh yang udah nungguin aku bikin video budget, aku tuh masih belum bisa teman-teman, karena sekarang itu nyari tempat dan posisinya itu masih belum ada yang pas gitu ya. Masih semuanya itu amburadul dan meja-meja pada kepake gitu. Jadi aku tuh kayak agak nggak bersemangat aja bikin video budgetingnya dulu. Insya Allah nanti kalau misalnya udah beres renov lah ya teman-teman, baru bikin video budgeting lagi gitu ya. Karena sekarang ini juga aku budgetingnya kan juga mingguan gitu ya, nggak bulanan lagi kayak sebelum-sebelumnya gitu. Kemarin itu juga ada yang nanya kenapa Pak suaminya nggak kerja di perusahaan lagi katanya gitu ya. Karena memang udah nggak cocok aja ya teman-teman sama Pak suami. Pak suami lebih merasa leluasa dan lebih senang kerjanya itu di luar gitu ya. Kalau di perusahaan tentunya kita di bawah tekanan gitu kan. Nah Pak suami itu lebih suka kerjanya di luar. Dan kalau misalnya masalah dari pendapatan teman-teman, kalau boleh jujur, pendapatan Pak suami di luar itu lebih besar daripada pendapatannya Pak Su di perusahaan. Mungkin kalau di perusahaan itu yang meringankan beban kita itu ya mungkin kayak mau lebaran aja gitu ya, dapat THR gitu kan. Nah kalau di luar ini teman-teman ya dapat juga sih THR dari tempat-tempat Pak suami panen tetap gitu ya, panen sawit yang udah tetap lah gitu. Itu pasti dapat, tapi mungkin nggak akan sebesar di perusahaan gitu ya.
Tapi kalau aku pribadi teman-teman, dimanapun Pak suami kerja, mau di perusahaan ataupun serabutan kayak sekarang-sekarang ini, asalkan Pak suami itu mau berusaha gitu ya, selalu pengen kerja gitu ya, kalau misalnya ada kerjaan itu dikerjain gitu kan, dan kalau misalnya badan sehat selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan aku mah oke-oke aja. Dimanapun Pak suami kerja aku tetap mendukung. Yang terpenting itu kalau misalnya kita sebagai istri gitu ya, pokoknya selalu dukung aja Pak suaminya kita itu mau gimana. Kalau misalnya dia nggak nyaman kerja di perusahaan, ya udah gitu, biarin aja. Yang penting walaupun dia nggak kerja di perusahaan, dia tetap berusaha untuk kerja dan memenuhi kebutuhan kita di rumah gitu ya teman-teman. Jadi aku support aja. Oke deh teman-teman, kita balik dulu ke videonya. Nah ini aku lagi masak-masak. Ini tuh aku masak-masak di keesokan paginya gitu ya. Pokoknya kalau nyuci piring itu kemarin sorenya. Nah ini di keesokan paginya aku buru-buru masak dan juga buru-buru beberes sedikit di dapur ya teman-teman. Karena memang hari ini aku tuh mau geser-geser segala perabotan ini gitu ya. Nah kemarin itu kan pas di video aku yang progres renovasi hari ke-49 gitu, itu kan aku juga cerita ya teman-teman, aku masak pagi-pagi buru-buru biar aku tuh bisa mau geser barang-barang gitu ya, karena memang Pak tukang itu mau nyambung rumah gitu. Tapi ternyata teman-teman, pas aku nungguin gitu ya Pak tukang masang-masangin pipa gitu ya, ternyata itu tuh nggak bisa teman-teman, belum sempet gitu ya buat buat nyambung rumahnya gitu. Alhasil karena Pak tukang bilang gitu ya, aku nggak jadi ngegeser gitu, padahal aku tuh bilang di voiceover aku kan kalau misalnya aku tuh pengen ngegeser-geser gitu, tapi ternyata kan nggak ada gitu ya, karena memang Pak tukang bilang belum sempet gitu ya. Ternyata masang pipa itu nggak semudah yang aku bayangkan, nggak secepat yang aku bayangkan gitu. Alhasil itu kan di kemarin hari gitu ya teman-teman, untuk pemasangan pipa itu gitu ya kemarin. Nah ini di keesokan harinya lagi gitu kan. Jadi rencananya emang hari ini Pak tukang itu mau nyambung si rumah ini sama si rumah belakang gitu, atau dapur yang belakang gitu teman-teman. Alhasil aku tuh pagi-pagi ini tuh masak dulu biar nanti tuh kalau misalnya Pak tukang itu udah datang dan mulai mulai buat kerja gitu ya, aku bakalan gercep gitu ya buat geser-geserin. Makanya di sini aku memasak dulu cepet-cepet gitu. Pokoknya aku tuh di video sebelumnya itu yang di Renov 49 itu kayak mikir nanti kalau misalnya Pak tukang udah beres masangin pipa, pasti bakalan lanjut masangin ngebongkar-bongkar rumah ini. Tapi ternyata itu emang ada sedikit kendala gitu loh teman-teman. Akhirnya itu kayak bocor gitu ya di bagian di bagian tangkinya itu bocor gitu, yang bagian drat atau apa sih namanya gitu ya. Jadi itu tuh sampai sore teman-teman ngebenerinnya gitu ya, karena harus ngebeli drat yang baru gitu, karena itu kan pecah gitu ya ke toko bangunan gitu. Sedangkan aku voiceovernya itu pas Pak tukang itu lagi pergi gitu loh teman-teman, pergi ke toko bangunan gitu buat belinya gitu ya di voiceover itu. Jadi aku pikir setelah itu ya pasti Pak tukang bakalan lanjut gitu ya buat ngapain rumah gitu kan, nyambung. Ternyata memang itu ngerjainnya lumayan juga sampai sore gitu. Alhasil ini teman-teman, di hari ini Pak tukang itu bakalan nyambung si rumah depan sama rumah belakang. Wow, ini nih salah satu momen yang benar-benar aku tunggu ya teman-teman. Pokoknya part yang benar-benar aku pengenin segera terjadi gitu ya. Karena apa? Karena kayak udah nggak nyaman gitu loh teman-teman ngelihat rumah ini tuh di pertengahan itu kayak ada gang gitu kan. Jadi hari ini bakalan disambungin sama Pak tukang, bakalan dibuka-buka gitu ya. Pastinya juga untuk kamar atau dapur dadakan aku ini ya, ini bakalan jadi lebih luas, terus juga ruang serbaguna bakalan jadi lebih lapang gitu ya, Masya Allah. Nah teman-teman, ini aku mulai ngegeser-geserin ini ya, karena ternyata Pak tukang itu datangnya lebih pagi teman-teman hari ini gitu ya. Nggak tahu sih datang itu jam berapa, kayaknya jam 7 lewat gitu loh teman-teman. Pak tukang itu udah datang. Biasanya Pak tukang itu datang jam 8 atau udah jam 9 gitu teman-teman, tapi ini tuh pagi banget datangnya. Jadi ini aku nyicil-nyicil aja sedikit gitu ya untuk beres-beresin ini gitu teman-teman, karena memang Pak tukang itu bilangnya mau cepet datang gitu ya. Tapi bener aja teman-teman, pas aku baru masak ini belum selesai gitu ya, dia tuh mau udah datang gitu. Jadi nanti bakalan bakalan aku geser-geser gitu ya untuk isi dapur ini semuanya gitu, biar nanti pas ngebuka dinding ini nggak ada kendala gitu ya teman-teman, dan nggak ada perabot-perabotan di situ yang ngeganggu.
Mohon maaf ya teman-teman kalau di videoku kali ini tuh kayak voice overnya itu banyak ae nya, karena di sini tuh apa ya, kayak lagi lagi riuh sih sebenarnya sama anak-anak gitu. Dan ini tuh aku lagi agak keburu-buru teman-teman buat voice overnya karena kerjaan itu lagi banyak-banyaknya gitu ya. Jadi aku voice over aja dulu gitu, tapi ternyata kalau voice over lagi diburu-buru kayak gini agak kurang bagus gitu teman-teman. Jadinya kayak kita tuh fokusnya jadi terbagi, alhasil banyak ae-nya gitu ya. Mohon maaf lah ya teman-teman. Oke, di sini aku tuh udah numis si sambelnya ya teman-teman. Lanjut aku kasih garam sama juga aku kasih micin pastinya ya. Dan ini aku masak sambelnya tuh sampai harum. Dan ini tuh masih setengah mateng gitu sambelnya, aku masukin untuk jengkolnya ya teman-teman. Terus di sini aku biarin jengkolnya tuh sampai airnya tuh nggak terlalu ada. Dan ini udah bener-bener mateng nih untuk si sambelnya gitu ya. Dan juga jengkolnya aku masukin tempe dan juga ayamnya. Jadi hari ini tuh menunya kayak gini aja, ada sambal tempe campur jengkol dan campur juga ayam gitu ya. Itu buat nanti makan siang gitu ya teman-teman. Pokoknya sebenarnya kalau masak di pagi-pagi kayak gini tuh sebenarnya udah lebih lega gitu ya. Cuman kadang itu pagi-pagi tuh entah kenapa aku masih belum bisa satset yang banget gitu ya. Mungkin karena anak-anak itu masih kecil gitu ya. Jadi belum anak-anak yang sekolah, jadi aku masih terlalu menikmati. Sebenarnya aku tuh kepengen banget gitu sih teman-teman, kayaknya pagi-pagi tuh semuanya udah beres gitu ya. Tapi ya ternyata nggak semudah itu ya teman-teman membangun kebiasaan gitu ya. Kudu kudu ada kebiasaan gitu ya, baru kita itu bakalan mudah gitu ya buat ngerjainnya. Tapi ini tuh aku lagi terus belajar memperbaiki manajemen waktu aku gitu ya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi udah satset mungkin siang harinya lebih enjoy gitu ya. Tapi ya udahlah ya teman-teman, dinikmati aja lah dulu ya sekarang ini, nggak usah yang terlalu pengen perfect gitu ya teman-teman. Sebisanya kita aja lah dulu ya. Aku pokoknya selalu berusaha pengen belajar memperbaiki diri dan juga memperbaiki waktu aku. Oke teman-teman, setelah beres masak, di sini aku lanjut buat ngejemurin pakaian ya. Jadi ini tuh pakaian udah aku cucinya itu tadi malam gitu teman-teman. Oh ya, untuk video geser-geser yang full gitu ya teman-teman, untuk untuk aku liatin aku ngegeserin perabotan dan juga progres renov yang selanjutnya itu aku di video selanjutnya aja ya. Karena kalau mau share di video ini durasinya itu udah kepanjangan. Jadi ini teman-teman pas aku ngejemurin pakaian gitu ya, ternyata itu ketarik ada celananya anak-anak satu dan jatuh ke ke tanah, dan itu tuh kotor gitu ya. Biasanya kalau misalnya lagi nggak musim debuan kayak gini aku suka nggak cuci lagi teman-teman, karena itu biasanya cuma pasir doang gitu. Tapi ini tuh debunya langsung lengket gitu ya. Dia udah aku singkirin dulu, nanti pengen dicuci ulang aja. Alhamdulillah cuaca itu panas banget teman-teman di sini tuh. Saking panasnya di sini tuh nggak ada hujan gitu ya. Kadang tuh suka ada sih hujan sebentar kayak gerimis doang, tapi habis itu ya udah gitu ya, hujannya itu nggak jadi gitu teman-teman. Terus juga kadang udah mendung yang bener-bener mendung banget gitu, tapi nggak jadi hujan gitu ya. Ya ampun, berharap banget sih bisa turun hujan karena di sini tuh udah mulai musim kemarau gitu loh teman-teman. Terus juga debunya itu yang bener-bener nggak tahan banget gitu. Oh ya teman-teman, berhubung yang aku bilang ya, hari ini Pak Tukang itu bakalan mulai nyambung rumah. Jadi mungkin tinggal beberapa hari kerja lah gitu ya, itu bakalan beres gitu ya kerjanya Pak Tukang. Sebenarnya kalau masih ada budgetnya, aku tuh masih ada sih teman-teman beberapa yang pengen aku selesain, tapi ternyata budgetku juga udah bener-bener rezong, udah bener-bener habis, sudah kandas. Jadi aku menyelesaikan renov ini sepas-pasan budget aku aja ya. Karena kalau misalnya mengutang sana sini tuh aduh udahlah gitu ya teman-teman, udahlah gitu ya, stop aja lah dulu, nanti kalau misalnya ada rezeki lagi baru disambung lagi gitu ya. Jadi jangan terlalu lah menumpuk hutang yang banyak-banyak, ntar pusing sendiri gitu kan. Makanya budgetku ini juga palingan cuman untuk nyambung rumah sama bikin teras, udah gitu aja teman-teman. Selebihnya gitu ya, kalau yang lain-lain itu ya nabung dulu lah, nanti pelan-pelan gitu. Oh ya teman-teman, tuh kalian jangan salfok ya, itu ada asap, ternyata ada tetangga yang lagi ngebakar sampah gitu loh teman-teman. Aduh nggak kebayang sih kalau misalnya di siang-siang hari kayak gini tuh bakar-bakarin sampah gitu ya. Itu asapnya nyebar ke mana-mana gitu loh teman-teman. Kayaknya bagusnya itu kalau musim kayak gini tuh bakar sampah itu enaknya sore gitu ya, kayak pakaian-pakaian tetangga udah pada kering gitu kan. Atau misalnya
tetangga-tetangga itu kayak pakaian itu udah pada diangkat gitu ya, baru kita itu ngebakarin sampah gitu ya. Bukan karena apa-apa sih teman-teman, karena memang lagi musimnya debu itu lagi parah-parahnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga sih ya teman-teman, toh juga mereka ngebakar sampah kan di wilayah mereka gitu ya. Mungkin ini jadi kayak pengingat aja buat diri sendiri gitu ya teman-teman. Kalau misalnya pengen ngebakar-bakar, kita bisa lihat situasi dulu lah kali ya. Ini pelajaran juga buat aku sendiri. Siapa tahu ntar aku pengen ngebakar sampah tadi, tapi tetanggaku ada yang masih ngejemurin pakaian gitu, takutnya nanti malah kena ke mereka gitu kan. Oke deh teman-teman, aku rasa cukup sampai di sini dulu ya untuk videoku kali ini. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian ya. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Maaf pokoknya kalau ada kata-kata yang salah ya, sekali lagi aku bilang. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.